Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 Mei 2024, hari Senin. Biasanya market akan mulai volatile lagi teman-teman. Siap-siap aja menjelang closing time frame weekly nanti. Pergerakan market akan mulai bergairah lagi karena beberapa market di kawasan New Zealand, Australia, kemudian Asia, terus ke barat-barat, akhirnya akan mulai buka satu persatu. Market forex, komoditi, dan juga saham tentunya akan kembali aktif teman-teman. Biasanya para trader juga akan mulai berdagang lagi ya, mulai trading lagi di market, sehingga volume perdagangan akan mengalami kenaikan. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan Caixin Services PMI dari China, kemudian akan ada Eurozone Composite PMI and Services dari Uni Eropa. Data ini akan mempengaruhi harga euro di perdagangan hari ini. Dari market US nggak terlalu banyak ada news teman-teman. Oke, kita lihat dari beberapa berita yang ada pada market. Kemarin ada berita terkait dengan Osmosis atau nama tokennya Osmo, bahkan bakalan luncurkan Bitcoin layer kedua. Osmosis akan meluncurkan Alloy Bitcoin. Bulan depan Osmosis akan meluncurkan Alloy Bitcoin, produk terbaru yang mereka buat untuk tujuan mempermudah perdagangan dan meningkatkan likuiditas. Alloy Bitcoin adalah aset yang dapat diperdagangkan yang berfungsi sebagai representasi turunan dari kumpulan likuiditas dari Bitcoin. For your information, Osmosis itu adalah produk DeFi ya teman-teman, salah satu project DeFi yang memang bertujuan untuk mempermudah, memperbanyak likuidasi yang ada pada market, sehingga transaksi para trader itu punya lebih banyak opsi. Bisa pakai DEX yang satu, pakai Uniswap, atau pakai mungkin centralized exchange, atau mungkin pakai Osmosis. Jadi Osmosis ini menyediakan pilihan yang lebih besar untuk para trader yang pengen melakukan perdagangan di market DEX ataupun di DeFi, teman-teman. Kemudian berita terbaru juga datang, kemitraan antara Arkham Intelligence sama Ton. Arkham ini adalah salah satu produk data analitik ya, dan juga research teman-teman. Arkham Intelligence sama Ton, yang mana Ton ini adalah Tonnya Telegram. Kalau teman-teman bingung yang mana Ton, karena katanya saking banyak ada koin Ton ya, jadi ketik aja di Google Ton CMC, kemudian teman-teman dapetin website yang paling atas. Nah itu dia adalah Ton teman-teman. Ton Coin itu cukup mencuri perhatian belakangan ini. Saat ini Ton Coin berada di top 9 di Coin Market Cap. Jadi kalau teman-teman lihat Coin Market Cap ini kan ada beberapa koin dengan market cap paling besar. Artinya makin besar market cap itu kapitalisasi pasarnya itu semakin kuat. Bobot dari sebuah aset itu semakin besar. Semakin besar bobotnya, biasanya sih harga token-token ini akan semakin stabil. Bayangin, Toncoin ini dia bisa dibilang token baru, teman-teman, yang mana perkembangan daripada projectnya sangat-sangat masif, sangat-sangat cepat. Kalau kalian perhatikan, dia sudah menggeser banyak koin lain ya, seperti Cardano, Shiba Inu, kemudian Avalanche, Tron, Polkadot, Chainlink, Near Protocol, Polygon Matic, itu semua dilibas habis sama Toncoin. Padahal Toncoin sendiri kalau kalian lihat dari pasarnya, dia belum listing di exchange besar kayak Coinbase ataupun Binance. Belum listing aja dia udah berada di peringkat 9. Apalagi nanti kalau ada narasi listing. Bisa jadi Toncoin makin besar lagi market cap-nya, teman-teman. Tapi kita lihatlah secara fundamental juga ke depan Toncoin akan banyak melakukan integrasi antara Telegram dan juga produk-produk keuangan desentralisasi. Seperti nanti akan ada wallet yang ada di Telegram. Mungkin akan berkembang ke marketplaces juga, teman-teman. Jadi ya kita tunggu perkembangan dari Toncoin. Kemudian ini adalah berita terkait dengan crypto companies yang kabarnya mengalami kenaikan nilai investasi sampai 2,5 miliar US dollar pada kuartal pertama di 2024 ini. Jadi peningkatan ini tentunya naik sampai 68% dari kuartal sebelumnya di tahun lalu, di kuartal keempat 2023. Teman-teman. Jadi meningkat sebanyak
68% dan tentunya ini merupakan sebuah indikasi positif. Di mana kalau teman-teman selalu ngikutin berita-berita di market kripto, pasti teman-teman sudah tidak asing ada beberapa company, perbankan, atau itu manajer investasi ataupun perusahaan-perusahaan yang lain pelan-pelan sudah mulai masuk mengadopsi Bitcoin ataupun kripto-kripto yang lain. Ini merupakan sebuah data yang sangat penting untuk kita melihat kemana arah perkembangan dari kripto ke depan. Menurut saya sih ini semakin mengarah ke tren yang positif. Kemarin juga cukup rame nih, katanya Dogechain itu bakalan stop operasi pengguna, eh, ya stop operasi. Pengguna diminta untuk segera tarik Dogecoin mereka. Jadi banyak yang panik, terutama teman-teman di grup seputar investasi ya kemarin bahas tentang hal tersebut. Jadi gini teman-teman, Dogecoin itu kan dia mensupport banyak sekali wallet privacy atau external wallet lah teman-teman. Jadi hot wallet itu banyak sekali. Salah satunya adalah wallet bernama Dogechain. Ya, jadi wallet Dogechain ini akan berhenti beroperasi. Jadi Dogechain ini kita bisa samakan seperti Trust Wallet ataupun MetaMask. Jadi penyedia wallet tersebut itu udah stop, teman-teman bakalan stop dan mereka mewajibkan untuk para holdernya, terutama yang hold Doge ataupun token yang lain ya, itu untuk menarik dana mereka. Ya karena mereka akan berhenti operasi, takutnya nanti investor nggak bisa narik aset mereka ke lock di Dogechain ya, sehingga ya tarik aja gitu loh. Teman-teman. Jadi ini bukan Dogecoin bakalan rungkat ya, bakalan stop atau bakalan tidak beroperasi lagi, bukan Doge-nya, tapi walletnya. Jadi itu kalau teman-teman ada simpan aset kalian di Dogechain, silahkan ditarik karena ini sudah ada beritanya karena mereka akan berhenti beroperasi di 1 Juni 2024 nanti. Tuh. Kemudian berita datang dari Coinbase, teman-teman terkait dengan kasus mereka yang mana dianggap memperdagangkan beberapa aset sekuritas. Ini terkait dengan kasus Coinbase sama SEC. Ada beberapa koin yang dianggap sekuritas oleh SEC. Yang pertama Solana, Polygon, NIR Protocol, Decentraland atau Mana, Algorand, Uniswap, Tezos, dan juga Stellar Lumen yang diperdagangkan aktif di Coinbase dan Coinbase kena kasus. Sebenarnya ini mirip sekali seperti kasusnya Binance kemarin ya. Bagaimana Binance itu juga diserang sama SEC karena dianggap memperdagangkan beberapa aset yang dianggap sekuritas oleh SEC. Dan ini surat terbukanya, teman-teman bisa akses dan tentunya dari berita ini kasus SEC dengan beberapa exchange itu masih belum selesai. Dan juga beberapa produk kripto ya itu belum selesai dan masih akan terus bergulir dan mungkin aja bisa menjadi salah satu potensial berita FUD untuk market. Grayscale stop bleeding, wah stop berdarah ya. Grayscale ini salah satu manajer investasi yang pegang produk namanya JBTC atau GBTC, di mana produk ini adalah produk ETF dari spot Bitcoin teman-teman. Yang mana dalam 2 bulan terakhir, mungkin lebih ya, itu mengalami outflow yang sangat signifikan. Dan kemarin di hari Jumat itu baru mendapatkan inflow. Wah menarik, hari ini hari Senin. Kita akan dapatin inflow atau outflow nih. Menurut kalian gimana? Apakah Grayscale bakalan mendapatkan inflow lagi, melanjutkan tren positif di hari Jumat kemarin, atau seperti apa? Oke, itu dari beberapa news yang ada pada market. Mungkin hari Senin nggak terlalu banyak sentimen. Kita lihat pergerakan Bitcoin bagaimana. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 63.700 dolar teman-teman, dimana pergerakan Bitcoin cukup stabil di hari Minggu kemarin ya. Ada sedikit memang semacam penahanan gitu. Pergerakan Bitcoin belum mampu menembus level 64.000 something teman-teman, karena memang tekanan jual di level tersebut agak kuat ya. Kalau kita perhatikan level 64.000 ini bertugas sebagai resistance untuk Bitcoin. Belum lagi kalau kita lihat dari skenario lain, Bitcoin ini kecenderungannya bergerak ya di dalam sebuah channel teman-teman, descending channel. Bentar kita pakai chart yang lain. Oke, ini terlalu rame.
Nah ini dah, teman-teman, Bitcoin ini bergerak dalam sebuah descending channel yang kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat pergerakannya cenderung turun dan saat ini lagi ketahan di level resistance. Jadi arah berikutnya untuk Bitcoin, jika Bitcoin mampu menembus level 64.000, maka potensial Bitcoin akan kembali melanjutkan fase rally-nya. Kenaikan, teman-teman. Akan tetapi kalau dia kena reject di sini, maka potensial untuk Bitcoin melanjutkan fase koreksi berikutnya. Jadi memang secara teknikal, descending channel ini seringkali menjadi salah satu indikasi yang penting untuk kita lihat. Karena kalau kita lihat dari bentukan chartnya, biasanya sih kalau descending channel berujung breakout naik, itu berarti potensial kelanjutan tren kenaikan, atau banyak yang menyebutnya sebagai bull flag. Jadi kurang lebih polanya seperti ini. Ada potensial Bitcoin membentuk bull flag pattern, dan tren bakalan lanjut dalam fase bullish. Jika Bitcoin mampu untuk menembus level penting di 64.000, maka akan ada potensi seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kalau di perdagangan hari ini atau besok Bitcoinnya ke reject, pergerakan justru malah turun, itu berarti memang posisi dari smart money saat ini masih belum kuat, teman-teman. Sehingga Bitcoin masih membutuhkan akumulasi lebih banyak, ya, koreksi lebih lanjut untuk akumulasi yang lebih besar before akhirnya Bitcoin kembali bullish, teman-teman. Jadi semuanya balik lagi sebenarnya ke market ya, gimana market akan merespon diskon yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Kalau dari saya pribadi sih masih pada analisa saya sebelumnya, di mana saya melihat level 52.000 sebagai level penting untuk dicapai, untuk dites oleh Bitcoin. Ya, tapi ini belum pasti juga, teman-teman. Kenapa? Karena kita perlu melihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin dari waktu ke waktu. Jadi kalau sepemantauan saya saat ini sih, Bitcoin berada dalam persimpangan. Entah itu dia bakalan bullish, atau dia justru malah kembali melanjutkan fase koreksi. Dari beberapa indikator, kayak indikator di time frame daily, pergerakan Bitcoin masih ada kemungkinan sebenarnya untuk kembali melanjutkan koreksi atau mendapatkan tekanan jual. Teman-teman, dari RSI-nya sendiri bahkan belum menyentuh level jenuh beli ya, atau jenuh jual, sorry. Belum menyentuh level jenuh jual, sehingga ada potensial memang pergerakan Bitcoin mendapatkan diskon berikutnya. Teman-teman, mungkin membutuhkan waktu sampai ke 52.000 nanti. Tapi overall pergerakan Bitcoin belakangan ini lumayan cukup positif. Kita nantikan aja gimana atau kemana pergerakan dari Bitcoin selanjutnya. Sementara kalau kita perhatikan di time frame weekly, cukup bagus, teman-teman. Aku melihat pergerakan Bitcoin ada potensial create hammer ya, hammer. Dan hammer ini mungkin menjadi salah satu indikasi ternyata cukup banyak antusiasme buyers yang mau membeli Bitcoin ketika Bitcoin di rentang harga 62.000 sampai dengan 56.300 something. Berarti di level ini ada banyak buyer yang siap beli Bitcoin, teman-teman. Menunjukkan bahwa Bitcoin ini belum siap dilepas, belum siap dibanting atau di-dump oleh market. Bitcoin masih bakalan mendapatkan akumulasi yang sangat bagus ketika dia mencapai poin-poin yang cukup menarik atau di harga-harga yang cukup menarik. Bukti nyatanya ya, teman-teman bisa melihat ada inflow yang lumayan bagus terjadi pada Grayscale dan juga beberapa aset investasi yang lain, manajer investasi yang lain di hari Jumat kemarin. Jadi itu mengindikasikan bahwa trader atau investor itu sudah tertarik ketika pergerakan Bitcoin turun di bawah 63.000 something. Oke, gitu pembahasan kita kali ini. Kita akan lihat closing time frame weekly jam 7 WIB atau jam 8 waktu Indonesia Tengah hari ini. Gimana Bitcoin closingnya bagus atau enggak? Kalau dia bisa bertahan di kisaran level 63.700 seperti hari ini, ya menurut saya bagus. Semakin tinggi harganya, semakin positif untuk Bitcoin ke depan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi juga di Telegram buat kalian yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.